Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4A dan 4B Min 3 Kota Tangerang Selatan yang ibu cintai dan ibu sayangi. Apa kabar semuanya? Ibu harap semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi ya di pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 7 subtema 1, muatan pelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang gaya dan macam-macamnya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sekarang ayo kita amati gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar bendi, pedati sapi, pedati kuda. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti gambar tersebut? Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Dan apa yang terjadi saat kuda dan sapi menarik pedati? Yang terjadi saat kuda menarik bendi yaitu akan berpindah tempat ya. Dan sebaliknya juga saat kuda dan sapi menarik pedati akan berpindah tempat. Nah, tarikan yang diberikan kuda pada bendi maupun sapi dan kuda pada pedati disebut sebagai gaya. Selain tarikan, gaya juga dapat berupa dorongan. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya juga dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Keadaan suatu benda dapat berubah karena pengaruh suatu gaya. Pengaruh gaya pada suatu benda antara lain yaitu yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya yaitu bola diam yang ditendang. Saat bola yang diam kita tendang, berarti kita memberikan gaya pada bola tersebut sehingga bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Hal itu membuktikan bahwa gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contoh lainnya yaitu mendorong mobil yang mogok. Yang kedua yaitu gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya saat mengerem sepeda. Saat sepeda yang melaju kita rem, berarti kita telah memberikan suatu gaya pada sepeda tersebut. Sehingga gaya sepeda tersebut kita rem, maka kecepatan sepeda akan berkurang dan lama-kelamaan sepeda tersebut akan berhenti. Hal itu membuktikan bahwa gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga yaitu gaya dapat merubah bentuk. Di sini contohnya yaitu saat membuat mainan dari plastisin. Saat kita membentuk plastisin menjadi sebuah mainan, kita memberikan dorongan dan tarikan atau juga gaya pada plastisin tersebut, sehingga plastisin dapat menjadi bentuk yang kita inginkan. Hal itu membuktikan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Contoh lainnya yaitu saat membuat gerabah dari tanah liat. Yang keempat yaitu gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya saat menerbangkan layang-layang. Saat kita menerbangkan layang-layang, kita memanfaatkan tenaga angin. Arah gerak layang-layang yang ada di udara tergantung pada arah angin yang berhembus. Layang-layang akan berubah arah ketika terdorong hembusan angin, sehingga tenaga angin yang berhembus dapat mempengaruhi dan merubah arah gerak layang-layang. Hal itu membuktikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contoh lainnya yaitu bola yang menggelinding, kemudian ditendang, maka arahnya akan berubah. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh gaya tarikan dan dorongan.
Gaya otot bisa dihasilkan lewat kinerja otot-otot manusia atau hewan. Contoh penggunaan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, ibu mengangkat tas yang berisi sayur mayur. Yang kedua, mendorong mobil yang sedang mogok. Yang ketiga, sapi menarik bendi. Yang keempat, bermain tarik tambang. Yang kelima, membuat gerabah dari tanah liat. Dan yang keenam, membentuk mainan dari plastisin. Dan masih banyak contoh lainnya. Berikut ini ada beberapa contoh manfaat gaya otot dan contoh kegiatannya. Yang pertama yaitu gaya otot dapat bermanfaat. Yang pertama, memindahkan benda. Contoh kegiatannya, kuda menarik bendi dan memindahkan kursi. Yang kedua yaitu manfaatnya dapat membentuk benda. Contoh kegiatannya yaitu saat membuat gerabah dari tanah liat dan nguleni adonan kue. Manfaat yang ketiga yaitu contohnya melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh kegiatannya berlari, berjalan, melompat, bersepeda. Dan yang keempat, manfaat dari gaya otot yaitu melakukan olahraga. Contoh kegiatannya yaitu ada push up, berenang, menendang bola, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis lainnya. Sumber gaya berasal dari benda elastis yang kita lepaskan. Contoh gaya pegas misalnya, saat kita melesatkan busur dari anak panah yang bersifat elastis. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya sentuh yang terjadi dua benda bergesekan antara dua permukaan datar. Sifat gaya gesek dapat memperlambat laju sebuah benda. Contoh gaya gesek misalnya yaitu saat kita mengerem mobil atau kendaraan lain maka lajunya akan melambat dan berhenti. Yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang terjadinya karena adanya gravitasi bumi. Karena adanya gaya ini, maka semua benda akan jatuh ke permukaan bumi. Contoh dari gaya gravitasi bumi misalnya, saat buah dari pohon akan selalu jatuh ke permukaan tanah di bawahnya. Yang kelima yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang berasal dari benda magnetis. Gaya ini ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet pada benda logam seperti besi ataupun baja. Contoh gaya magnet misalnya, ketika besi didekatkan pada magnet, maka besi akan tertarik pada magnet tersebut. Yang keenam yaitu gaya listrik. Gaya listrik merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Jenis gaya ini terjadi karena suatu benda dialiri oleh aliran listrik. Contoh gaya listrik misalnya ketika kita menyalakan kipas angin atau menyalakan lampu dengan aliran listrik, maka kipas angin akan bergerak ataupun listrik juga akan menyala. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga dapat bermanfaat ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.